Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Hadirin Bapak Ibu sedang jemaah subuh yang berbahagia, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam limpahan rahmat karunia-Nya. Pada kesempatan yang berbahagia ini Allah masih memberikan kita kesehatan dan kemampuan, dibekali dengan iman dan Islam kita, sehingga kembali dipersuahkan di mushola yang kita cintai ini, dan mudah-mudahan pertemuan ini senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beruraikan salam tercurahkan pada baginda alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Mudah-mudahan tentunya dengan senantiasa bersalawat kepada beliau, kita termasuk di antara orang-orang yang mendapatkan syafaatnya. Hadirin Bapak Ibu yang berbahagia, ada kisah keteladanan yang dilakukan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika di akhir hayatnya. Karena sejarah menyebutkan bahwa sesungguhnya begitu Ali bin Abi Thalib keluar rumahnya ingin melaksanakan sholat subuh, maka ada seorang pengkhianat yang ketika itu menusuk Ali dengan keinginan agar bisa membunuh khalifah tersebut. Begitu Ali tertusuk dan si penusuk pun ditangkap. Tapi ketika Ali dalam keadaan sakit yang luar biasa karena apa yang dilakukan oleh oknum tersebut, maka dia masih sempat bertanya, bagaimana orang yang tadi menusukku atau yang ingin membunuhku? Para sahabat mengatakan ketika itu, dia sudah kami tangkap ya Ali. Maka ketika itu Ali mengatakan, berikan ia makan dari makananku, berikan dia minum dari minumanku, dan seandainya saya mati, maka penggalah dia dengan cara yang baik, jangan kalian menzaliminya. Artinya cukup satu kali penggalan dan bukan di beberapa kali. Kemudian dia katakan, kalau seandainya saya masih hidup, nanti saya akan pikirkan apa yang harus kita lakukan. Setelah itu dia berwasiat kepada anaknya Hasan. Apa dia katakan? Seandainya ayahandamu ini meninggal ya Ananda, maka janganlah kau bermahal-mahal dengan kain kafan. Karena sesungguhnya Rasulullah melarang kita bermahal-mahal dengan kain kafan, karena kain kafan itu akan lesu dan orang hidup lebih berhak untuk menikmatinya. Kemudian dia juga mengatakan, kalau seandainya saya meninggal dan kalian mengantarkan saya di kuburan, jangan terlampau cepat atau tergesa-gesa, dan juga jangan terlampau berlahan-lahan. Karena seandainya kuburanku baik, kalian mengantarkanku, maka sesungguhnya kalian mengantarkanku akan segera. Tetapi seandainya kuburanku buruk, maka juga akan tidak berlampau lama di pundak kalian. Inilah sesungguhnya pesan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menjelang akhir hayatnya. Ketika dia dalam keadaan terzolimi, dia dalam penderitaan yang begitu hebatnya, tapi dia bisa memikirkan bagaimana dia berbuat baik terhadap orang lain. Coba lihat apa yang ditanyakannya, bagaimana dengan orang yang menusukku? Maka orang-orang mengatakan, dia sudah kami tangkap, dia sudah kami tahan, tapi dia katakan berikan dia makan. Ini kan sesuatu tindakan yang luar biasa. Ketika dia merasa terzolimi, tetapi dia tidak ingin membalas kezoliman itu dengan kezoliman, tapi dia ingin menghilangkan kemungkaran itu dengan cara yang baik. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, mengapa ada orang kadang-kadang tega menganiaya sesuatu yang tidak merugikan dirinya? Kalau Bapak melihat ada seekor kucing lewat, tahu-tahu ditendang. Kucing itu enggak melanggar peraturan lalu lintas, enggak ganggu dia, kemudian dia tendang. Maka dalam ilmu kesehatan, orang seperti itu disebut dengan psikopat. Artinya ada kelainan jiwa. Maka di dunia ini, setiap tanggal 10 Oktober diperingati sebagai Hari Kesehatan Mental atau Jiwa. Dan itu sudah berlangsung semenjak 1992 karena keinginan agar kita, dunia, pemimpin masyarakat bersama-sama peduli terhadap kesehatan ini. Ada hal yang disampaikan tanggal 10 kemarin oleh sebuah koran atau kantor berita yang tidak perlu kita sebutkan namanya. Setiap 40 detik di dunia ini satu orang bunuh diri. Dan 79%
kasus bunuh diri itu terjadi pada negara atau pada orang, maaf, dengan penghasilan menengah ke bawah. Artinya depresi yang tinggi. Maka ketika disampaikan oleh Dr. Fadiansa SPKJ yang juga Direktur Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan dan NAPSA, Departemen Kesehatan RI, mengatakan di Indonesia itu setiap hari tidak kurang 5 orang melakukan bunuh diri. Artinya setiap tahunnya lebih kurang 1.500 orang melakukan bunuh diri. Dan usianya lagi dia katakan oleh Pak Dokter ini, usianya usia milenial, antara 15-29. Kumah kalau dikatakan apa penyebabnya? Depresi, putus asa. Subhanallah, mudah orang putus asa, kemudian mencari jalan keluar yang mudah. Ada di antara mereka bunuh diri, atau maaf, mereka lari kepada obat-obatan seperti nafsa atau narkotika dan sebagainya. Maka dikatakan survei global, apa yang dikatakan di Indonesia itu ada orang gangguan jiwa yang orangnya tidak sadar, yang jumlahnya 27 juta lebih. Tetapi memang tidak seluruhnya pada tingkatan yang tinggi, karena tingkatan atau orang yang sakit jiwa tertinggi itu disebut dengan skizofrenia. Apa ini? Bahasa kitanya adalah orang gila benaran. Orang gila. Subhanallah, saya tadi berangkat subuh, kemudian di simpang jalan sekolah, kalau Bapak tahu jalan sekolah terbaik, di tengah-tengah itu ada orang gila dulu. Saya takutnya mobil kalau nggak nampak pasti nabrak. Ya karena memang entah ngapa pula dia ngatur jalan-jalan, maju. Jelas orang malam-malam tak ada apa-apa. Saya tengok dia nampak, dia apain anak? Tegak dia pas di tengah-tengah itu, depan Hawaii, kemudian depan jalan sekolah sambil melambai-lambaikan tangan. Itu orang gila. Nah, orang gila seperti itu banyak. Bahkan dikatakan dari hasil penelitian itu, 1 di antara 1.000 orang Indonesia itu gila seperti itu. Itu banyak. Maka dikatakan, tapi Bapak nggak usah risau. Orang-orang seperti itu tidak banyak menjadi masalah. Dia tidak pernah anti NKRI, nggak pernah demo, nggak pernah dia ikut-ikutan undang-undang Omnibus Law, tidak ikut dia tuh, tidak dapat APBD. Nah, tetapi ada sebuah penyakit namanya psikopat. Psikopat ini kalah terkenal oleh pesakit jiwa, tapi risikonya luar biasa. Kalau bahasa orang-orang kampungnya, apa itu psikopat? Orang yang bermuka dua. Kalau bahasa agama disebut orang munafik. Nah, itulah yang dikatakan hari ini banyak. Bahkan 5% penduduk dunia itu cenderung menjadi orang psikopat. Orang psikopat itu di mana bahayanya? Dia sadar apa yang dia lakukan, dan itu terjadi. Maka subhanallah, apa yang dikatakan dengan sifat-sifat orang psikopat? Ada yang dikatakan oleh Dr. Robert Hare tanggal 14 Maret kemarin dalam sebuah liputan sebuah TV. Ada beberapa contoh orang-orang psikopat itu. Nah, subhanallah, pertama, mereka memiliki gerak-geri dan perilaku yang aneh. Nah, ini ditandai dengan kebohongan yang terus-menerus yang mereka lakukan dan perilaku kecurangan. Subhanallah, kalau kita pernah mendengarkan cerita perang Tabuk. Perang Tabuk itu luar biasa. Karena waktu zaman Nabi itu kan wajib militer. Setiap laki-laki dewasa, dan dia bukan syekhun kabir, tidak orang tua yang sudah berat, maka dia wajib perang. Tapi tidak seluruh sahabat itu pergi berperang dengan berbagai alasan. Termasuk di antara mereka ada orang-orang munafik. Maka ada sahabat yang namanya Ka'ab. Ka'ab ini tidak pergi perang Tabuk, dan dia juga mengakui tidak pernah pergi perang Uhud. Ketika ditanya, mengapa engkau tidak pernah perang Uhud? Dia katakan, ketika perang Uhud saya tidak ikut pergi berperang dengan Rasulullah, karena saya menganggap Rasulullah itu bukan pergi berperang, tetapi hanya menghalangi orang-orang kafir Quraisy dalam berdagang, sebagaimana yang dilakukan pada perang Badar. Dan dia sudah menyampaikan kepada Rasulullah ketika perang Tabuk. Rasulullah SAW pulang dari perang dan dia ke masjid. Ini kebiasaan Rasulullah yang mesti kita tiru. Rasulullah apabila pulang dari tempat jauh, maka Rasulullah titik awalnya adalah ke masjid. Kita kan tidak. Kita biasanya yang ke masjid atau berangkat dari masjid itu hanya orang-orang haji. Rasulullah pulang ke masjid. Begitu orang-orang veteran perang Tabuk masuk ke masjid, orang-orang munafik pun masuk.
Satu-satu menghadap Rasulullah, kemudian mengatakan, ya Rasulullah, saya tidak pergi perang, anak saya sakit. Ya Rasulullah, saya tidak pergi berperang, begini. Tapi ada 3 orang sahabat, yang ketiga itu salah satunya adalah Ka'ab. Ka'ab ketika itu mengatakan, mengapa kamu? Saya tidak pergi berperang ya Rasulullah. Apa alasannya? Saya agak malas-malas saja. Nah, ini kan orang jujur tapi apa juga. Maka dia katakan, ketika mau perang, saya tidak memiliki harta melebihi saat ini. Saya memiliki 2 kendaraan. Kemudian ketika orang siap-siap, apa kata Rasulullah, kita siap-siap perang? Ya. Saya nggak peduli saja. Nantilah. Nanti kan masih lama. Begitu mau perang, udahlah. Akhirnya orang-orang berangkat. Dia katakan, saya belum siap. Begitu saya siap, orang sudah pergi. Rencananya ingin menurutinya, tapi nggak jadi-jadi. Dia merasa malas. Dan sifat jujurnya itu disampaikan oleh Rasulullah. Artinya dia memberikan alasan dengan apa yang terjadi tanpa dibuat-buat, dan itu dihargai Rasulullah. Berbeda dengan orang-orang munafik. Apa kata Rasulullah? Apa yang kalian sampaikan saya terima, tetapi urusan hati kalian hubungannya dengan Allah. Itulah kemunafikan. Maka dalam ilmu psikopat, orang-orang yang tidak jujur itu termasuk bagian penyakit jiwa. Subhanallah. Maka kalau kita lihat hadis itu, iyyakum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah. Sebaiknya atau dianjurkan atau kita wajib melakukan kejujuran. Jujur itu membawa kepada kebaikan, dan kebaikan itu yahdi ilal jannah, mengantarkan kita kepada kebahagiaan. Surga itu kan bahagia. Maka maaf, yang kedua apa yang dikatakan oleh Robert tadi, manipulator. Orang-orang yang mereka psikopat akan menjadi orang penipu yang buruk. Subhanallah, mampu membuat kebohongan-kebohongan yang berikut. Inilah yang hari-hari ini, subhanallah, tak tanggung-tanggung apa yang terjadi. Kasus demi kasus yang terjadi, sebuah kebohongan. Dan kebohongan itu, maaf, akan melahirkan kebohongan yang baru. Dia tidak akan hilang, maka sulit. Kemudian apa yang dikatakan, tidak memiliki hati nurani. Inilah yang terjadi ketika kehilangan rasa empati, kemudian tidak memiliki rasa salah, maka cenderung orang psikopat itu, maaf, tidak mau bertanggung jawab tentang apa yang akan terjadi sama orang lain, buruk atau tidaknya. Yang penting bagi dirinya, dia mendapatkan keuntungan. Kalau bahasa hadis itu mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang paling baik adalah orang yang berguna bagi orang lain. Atau Bapak Ibu pernah mendengarkan cerita tentang seorang wanita yang suka bermaksiat, tapi diampuni oleh Allah karena hanya memberikan air kepada seekor anjing yang kehausan. Artinya dia tidak hanya memikirkan dirinya. Orang psikopat hanya memikirkan dirinya. Bagaimana rakyatnya, bagaimana masyarakatnya, susah, enggak dia pikirkan. Subhanallah. Maka kita katakan hati nurani yang sudah hilang itu bermasalah. Saya membaca apa yang diungkapkan oleh Khaidan Nasir, Ketua PP Muhammadiyah, sampai dia katakan politik sepertinya politik tanpa hati nurani yang sudah hilang kontrol sama sekali. Apa terjadi? Enggak pernah mau mendengarkan. Maka saya tengok, subhanallah, tengoklah jejak-jejak digital itu. Ada orang demo dipukul oleh aparat banyak orang, dan ada pula masyarakat menghancurkan mobil yang mobilnya juga tidak ada masalah. Itu kan sama-sama psikopat itu. Ngapain mobil yang gak ada hubungannya kemudian dihancurkan? Mengapa pula orang sudah ditangkap tapi diazab? Dan itu gak sulit hari ini, karena memang orang punya handphone, jejak digitalnya. Nah, dikatakan itu bohong, itu hoax, gak mungkin. CCTV coba dia, subhanallah, CCTV. Ali bin Abi Thalib, orang yang membunuhnya, sudah jelas orangnya, ketangkap tangan, TOT, tapi masih bisa kasihkan dia makan. Kini sama-sama anak negara, ingin menegakkan kebenaran, tapi subhanallah, ini jangan-jangan makan kortak dulu sebelum apa? Ada yang tahu kortak? Kurta ya? Kirta. Yang bisa mengolah orang emosi. Kalau yang muda-muda tidak tahu, Pak Imam tidak tahu dia. Yang mantan-mantan preman tahu. Korta itu bisa mengontrol loh. Orang yang minumnya hilang kontrol itu biasanya. Dia disuruh orang makan, orang mau dia Pak.
karena otaknya udah ada, tidak fungsi, hilang karena minum. Itu biasanya untuk minuman orang perang, Pak. Orang perang tuh memang dikasih itu biar dia nggak takut. Jangan seperti tentara Armenia sampai di perang menggigil-gigil, nangis-nangis dia oleh Azerbaijan. Dimasukkan pula sama kawan sama Facebook. Tentu lemah mental kawan yang lain. Ini kok dimasuk. Subhanallah. Hilang Pak memukul orang. Kita yang beriman kadang-kadang Pak, jangankan memukul orang, nengok orang yang kena pukul saja nggak sanggup gitu. Sampai-sampai ada pula yang nggak sanggup potong hewan korban. Kenapa? Tidak tega Ustaz. Nah, itu terlalu juga. Nah, subhanallah, ini yang terjadi. Kehilangan hati nurani. Coba lihat, ada maaf anak-anak muda bermaksiat, kemudian anaknya dibuang. Hati nuraninya di mana? Sedangkan kucing saja banyak anaknya nggak pernah membuang anaknya. Yang ada orang punyanya membuang anaknya kan itu. Subhanallah, hati nurani yang sudah hilang. Maka subhanallah itu fisikawan. Pesona palsu. Ada orang-orang yang membuat jadi orang-orang soleh, menarik dan menawan. Ini penyakit pesona palsu ini muncul. Bapak Ibu yang berbahagia, coba lihat. Hari ini kita punya media sosial, orang-orang bisa selfie. Sehingga hari-harinya media sosialnya penuh dengan foto-foto. Maaf cerita dalam tanda kutip, mesra dengan suaminya. Cuma mesranya di handphone aja Pak. Di rumah enggak dapat lahiran gitu. Subhanallah. Apa macam-macam lah. Itu maaf, kalau dibawa ke ilmu psikolog, karena jiwanya itu. Subhanallah, makan di posting, sudah makanan di posting, tak pulang lagi orang. Itu kan masalah. Ngapain di posting-posting? Mengapa? Maka subhanallah. Kemudian kadang-kadang maaf, tidak mengerti apa yang menjadi sebuah kebutuhan. Samalah dengan orang-orang hari ini menunduk yang membiayai demo siapa? Untuk Pak SBY sudah tunjuk saja hidungnya supaya tidak menjadi kegaduhan berikutnya. Tolong, siapa yang mengatakan, apakah Pak Mahfud atau negara mengatakan ini membiayai demo? Sebutkan. Tidak pula mau. Sudah itu sekarang lahir pula yang membiayai orang luar negeri. Untuk apa orang luar negeri? Mengapa? Hanya untuk menutup dirinya. Dituduh ke mana-mana. Akhirnya untuk tidak protes orang luar negeri. Kami tidak boleh masuk ke negara kalian. Kok kami pula yang dituduh? Bahasanya bahasa seperti itu. Tidak mengerti, tapi ia ingin membenarkan, kemudian mengaburkan apa yang mereka harapkan. Maaf, sama dengan kehidupan kita hari ini. Tidak ada orang yang tidak menyebutkan bahwa ekonomi kita dalam keadaan sulit. Harga cabai saja tanya sama ibu-ibu, 1 kilonya 50.000. Harga ayam mahal Ustaz. Tapi begitu pulang dari pasar, yang dibawanya bunga aglonema. Ini kan sakit jiwa juga mungkin. Ngapain dia nyebutkan ayam mahal, ikan mahal, tapi yang dibelinya bunga. Untung-untung bunganya itu tidak disuruh sup sama bapak-bapak ya. Subhanallah, mereka mengeluh. Tapi mungkin apakah bunga itu bisa mengeluarkan masalahnya? Kemudian subhanallah, motifnya sadis, percaya diri sangat tinggi. Kan ada orang-orang percaya tinggi, terlampau tinggi, sehingga yang tidak kalah penting yang ke-8 itu apa yang disampaikan oleh Robert Itten itu temperamental, mudah marah, mudah emosi, itu orang sakit jiwa. Kemudian sensasional, suka membuat kontroversial. Subhanallah, Bapak sering melihat orang-orang nulis beri apa kalimat-kalimat yang maaf cerita, yang suka membuat kontroversial itu aja orangnya. Tapi maaf sulit untuk ditangkap. Kalau di Indonesia itu ada grup-grupnya buzzer, namanya Abu Janda, Denny Sirega, kemudian Ade Armando, itu terus menyerang umat Islam, tapi nggak ditangkap-tangkap. Itulah hebatnya, karena memang orang seperti itu perlu dipelihara dan dapat duit pula dia. Itu selalu apa yang diserangnya tentang umat Islam lah ini. Masalahnya pintar atau tidak pintar itu urusan nanti. Yang penting dia mau membuat kontroversial dan dia diikuti oleh banyak orang dan itu dibiayai oleh orang alim. Maka subhanallah, luar biasa. Maka apa obatnya? Tidak ada lagi kecuali kepada zikir. Zikir yang tertinggi itu adalah sholat. Aqimis sholata lidzikri. Dirikanlah sholat untuk berzikir. Maka subhanallah, bayangkan dulu begitu hebatnya orang berperang. Begitu dia mau dibunuh, dia mengucapkan la ilaha illallah, lantas perangnya berhenti. Subhanallah.
Sampai Rasulullah kalau keluar perang jangan terbang pohon, jangan bunuh laki-laki, dan jangan bunuh orang yang sembunyi atau berlindung di Ka'bah atau di rumah Abu Sufyan ketika terjadi Fathul Makkah. Begitu hebatnya Pak, berperang siapa yang tidak emosi. Tapi apa yang terjadi Rasulullah? Ini gak boleh dibunuh, ini gak boleh dibunuh, ini tidak boleh dilakukan. Dan sahabat dengan mudah tidak melakukan itu. Karena maaf, mereka bisa mengontrol emosi. Nah, kita sekarang itu adalah macet saja emosi kita dan tinggi. Lambat saja BLT itu. Nah, ada pula yang masalahnya Pak. Kalau beralih pakaiannya mahal, emasnya mahal, tapi kalau tidak dapat BLT, ngamuk dia ke Pak RW, kok saya tak dapat? Ini sakit jiwa semua. Kan sakit jiwa. Dia pergi pesta, Masya Allah, ada juga tempat cincin dimasukkan yang sampai tidak bisa lagi bengkok kan jadinya. Karena saking banyaknya cincin, tapi tak dapat BLT. Ngamuk dia, ini apa masalah? Loh, ada pula yang tak dapat jatah dari yang ikut BPJS Ketenaga Kerja. Kok saya tak dapat jatah bulanan yang 600 itu? Loh, ngamuk dia. Gimana Anda dapat? Rumah ada. Subhanallah. Sehingga kalau orang yang bisa mengontrol dirinya, dia nggak akan emosi. Tenang. Maka subhanallah, luar biasa kalau Bapak pernah mendengarkan cerita perang Pak Al-Fatih ketika menguasai Bizantium yang sekarang bernama Istanbul. Itu kan luar biasa, temperamental tapi tetap bisa mengontrol diri. Maka subhanallah, mudah-mudahan di tengah pandemi Covid hari ini yang belum berakhir, mudah-mudahan ya kita untuk bersama. Ada orang-orang emosi yang kita hadapi, ada di masjid kadang-kadang pakai protokol kesehatan. Ada orang yang marah. Saya ketika itu menengok orang-orang ngamuk di masjid. Kebetulan saya mengaji. Apa yang dingamukkannya? Karena berjarak. Karena berjarak itu dicabutnya apa? Ngamuk-ngamuk dia. Ini apaan? Padahal sekali itu pula ke masjidnya. Sudah belas sering ngamuk-ngamuk dia. Jadi untunglah ketua masjid itu orangnya sabar. Dan mana marah dia setelah kan soalnya dah capek membuatnya Pak. Dah capek pakai silang-silang X itu kan. Pakai ini lagi yang warna merah. Jadi buat tahu-tahu datang dia agak cepat dicabut. Tak lama datang ketua masjid. Saya tengok ini ketua marah. Apa kata marah? Kita baru buat pagi tadi, siang dia buat, malam salat maghrib dicabut. Nah subhanallah, saya tengok, saya pandang sudah saling memandangkan Pak, sudah biarkan saja. Karena memang kadar pemikirannya seperti itu. Kalau kita ikut emosi, ya kita sama-sama psikopat sama dia. Tapi luar biasa, kalaupun ingin dikendalikan, mudah-mudahan pengendaliannya luar biasa. Nabi adalah orang-orang yang psikolog. Maka sekarang banyak orang-orang menjadi psikolog Pak, karena kecenderungan orang psikopat. Maaf, ada kadang-kadang orang yang hari ini sulit tidur Pak. Ada proses jiwa yang sulit. Jadi kadang-kadang maaf, pergi makan obat tidur atau mungkin pergi ke psikolog wawancara, kemudian baru dia tidur. Nah subhanallah, berbeda dengan kita. Ustaz sedang wirid, jemaah pun bisa tidur. Itu kan nikmat luar biasa Pak. Kadang-kadang maaf, sedang sholat ada yang tidur. Orang sudah assalamualaikum, dia tidak juga salam-salam. Apalagi hari Jumat, itu kan luar biasa. Mari kita nikmati. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan jiwa di samping kesehatan batin. Karena satu ketika ada seorang bertanya kepada Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, apa pertanyaan? Ya Syekh, bagaimana pendapatmu kalau seandainya ada orang yang mendapatkan sakit itu merusak dunia dan akhirat? Artinya dunianya rusak, dia nggak mendapatkan apa-apa di dunia, tapi di akhirat juga menderita. Maka keluarlah sebuah buku yang ditulis oleh Ibnu Qayyim itu yang berjudulkan Ad-Da' Dawa, yakni obat dan penyakitnya. Salah satu bagaimana zikir kita kepada Allah. Maka perbanyak ingat kepada Allah. Sebanyak apapun masalah yang kita hadapi, saya yakin tidak ada jalan keluar. Maka ada jalan Al-Quran, Ista'inu bis-sabri was-salah. Minta tolonglah, komunikasilah, jadikanlah ini sebagai solusi. Apa solusinya? Rupanya betul Pak, ada dua solusi yang ditawarkan oleh Allah ketika kita menghadapi masalah di dunia.
Pertama adalah salat, sabar. Yang kedua adalah salat. Tetapi yang menolong itu luar biasa. Dan salat sendiri perlu kesabaran. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang berbahagia, jemaah musalla maghfirah ini termasuk orang-orang yang sabar. Mudah-mudahan Allah memberikan anugerah itu kepada kita. Apapun masalah yang ada, hadapilah dengan hati dan sabar. Dan insya Allah itulah jalan keluar yang terbaik yang Allah berikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.